Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Dan ini ada berita yang menarik ya, soal Prabowo Subianto. Yang kita tahu selama ini kan keep silent. Banyak kejadian di Republik ini, tapi Prabowo Subianto yang diharapkan bersuara di dalam circle pemerintahan ternyata tidak mengeluarkan statement apa-apa ya. Termasuk misalnya saat kejadian 6 Laskar FPI. Ini nih, dia menyebutkan alasannya begini ya. Prabowo .2, saya harus banyak tahan diri demi kepentingan yang lebih besar ya. Sebagaimana dilansir oleh kumparan.com. Nah, kita bacakan ya. Rupanya ini soal Gerindra yang ini ada acara kegiatan HUT 13 Gerindra. Sejak didirikan 13 tahun lalu, Gerindra kini menjadi salah satu parpol dengan suara terbesar di parlemen. Suaranya nomor 2, kursinya nomor 3 ya. Meski demikian, Gerindra belum berkuasa mutlak walau bergabung dengan pemerintah. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, meminta kadernya tak patah semangat dengan kondisi tersebut. Sebab perjalanan Gerindra masih panjang dan tantangan ke depan semakin sulit. Perjuangan masih jauh, long march kita belum selesai, tantangan akan banyak. Mungkin di antara kalian akan ada yang surut, mungkin di antara kalian akan ada yang kecil hati. Tapi saya lihat sebagian besar kalian akan terus berjuang. Sebagian besar dari kalian tidak akan pernah gentar menghadapi tantangan dan kesulitan, ujar Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-13 Gerindra yang diunggah di akun media sosial pada Senin 8 Februari malam. Ini seperti pidato Obama ya, ketika menang sama John McCain pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2000 berapa ya? 2000 pada periode pertama dia ya. Dia bilang begitu ya, jalan akan panjang, berliku dan lain sebagainya, tapi kita yakin dan lain sebagainya. Prabowo menegaskan, demi mencapai tujuan Gerindra agar bisa berkuasa dengan perjuangan yang baik, butuh pengorbanan. Seperti yang dilakukannya dengan banyak menahan diri demi kepentingan lebih besar. Nanti kita underlining ya, kita komentari yang bagian ini ya. Saya paham dan saya mengerti, dan kadang-kadang saya juga harus banyak-banyak menahan diri demi kepentingan yang besar, demi kepentingan partai, demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dari semua agama, semua suku, ucapnya. Bingung juga kita, nanti kita akan lihat ya. Warga negara Indonesia adalah semua saudara-saudara kita yang harus kita bela, yang harus kita jaga, yang harus kita perjuangkan lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo berpesan kepada kader agar dalam perjuangan jangan sampai membenci dan dendam terhadap pihak lain. Nah, ini benar ya. Pendekar kesatria dan berani, tidak pernah dendam, tidak pernah benci. Hilangkan kebencian dari hati kita. Isi hati kita dengan semangat, dengan cinta tanah air. Isi hati kita dengan optimisme, kegembiraan, keberanian menghadapi tantangan pungkasnya. Ya, itu Sobat Era sekalian ya. Soal Prabowo Subianto, bahwa dia diam karena ada kepentingan yang lebih besar. Tentu pertanyaannya adalah, apa kepentingan yang lebih besar itu? Ya. Apakah memenangkan Gerindra dalam 2024? Apakah memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024? Padahal Gerindra menang atau Prabowo menang, yaitu sama saja, masih berupa sebuah batu loncatan, stepping stone untuk mencapai hal yang lebih hakiki. Misalnya kalau kita bicara tentang keadilannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bicara perlindungan, ya perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi Sobat Era sekalian, sering sekali kita mendengar sebuah apologi seperti ini. Karena kita belum menang, maka kita belum bisa berbuat apa-apa. Padahal Gerindra partai yang sangat signifikan, yaitu dari sisi suara nomor 2 terbesar setelah PDIP. Memang di kursi parlemen dia kalah sama Golkar,
tapi perolehan suaranya lebih banyak. Karena kebetulan memang Gerindra mendapatkan kursi di daerah mahal mungkin ya, dibandingkan Golkar. Nah, nomor 2 saja keep silent, diam, apalagi nomor yang buncit ya, apalagi partai-partai oposisi. Jadi sangat aneh kalau ada apologi hal seperti ini. Jadi kalau pilihannya berada dalam pemerintahan membuat Gerindra tidak bisa apa-apa, kenapa memilih masuk dalam pemerintahan? Kalau misalnya Prabowo tidak bisa ngomong apa-apa, kenapa masuk dalam pemerintahan? Maksudnya masuk dalam pemerintahan tentu diharapkan bahwa Prabowo memberikan peran signifikan, kontribusi signifikan untuk perbaikan. Pertanyaannya adalah apa yang perlu diperbaiki dari pemerintahan atau kekuasaan Presiden Jokowi misalnya. Ya banyak survei, misalnya survei indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang baru dirilis itu mengatakan bahwa tingkat demokrasi kita ya, kepuasan demokrasi kita itu hanya sampai 53% saja. Artinya sobat daerah sekalian, ada orang yang melihat sebesar 47% atau katakanlah mereka yang belum menjawab, kira-kira angkanya besar juga yang melihat bahwa demokrasi kita bermasalah. Jadi kalau kita bicara tentang survei, angka 53% itu untuk sebuah misalnya tentang kepuasan demokrasi dan lain sebagainya, itu bukanlah angka yang besar. Termasuk kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yang turun juga angkanya sekitar 62% saja. Itu juga bukan angka yang besar. Karena harusnya kepuasan terhadap pemerintahan ya 75% ke atas paling tidak. Kalau misalnya kepuasannya hanya skornya 62%, artinya banyak yang tidak puas. Dan jangan lupa, puas sekali itu sangat sedikit angkanya, dan puas biasa yang lebih banyak angkanya. Sobat daerah sekalian, kalau kita lihat misalnya dari 3 indikator, 3 parameter, hukum, politik, dan ekonomi, maka sesungguhnya Gerindra dan Prabowo Subianto-nya harus lebih banyak berbicara. Harus lebih banyak melakukan self-kritik kalau dia menganggap bahwa mereka bagian dari pemerintahan. Dari sisi penegakan hukum misalnya, banyak keluhan bahwa di pemerintahan sekarang hukum lebih tajam ya ke bawah dibandingkan tajam ke atas. Lebih tajam ke samping kanan daripada ke samping kiri, kira-kira begitu ya. Ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu ditahan dan ditangkap, harus ditahan dan ditangkap. Ya kita sebutlah kasus Habib Rizik misalnya, kasus Ustadz Mahir misalnya yang akhirnya meninggal di penjara, kasus Zaim Saidi misalnya yang melakukan muamalah dengan dinar dan dirham misalnya, dan 6 pentolan FPI ya. Padahal kita tahu bahwa penahanan itu adalah opsional sifatnya. Jadi ada diskresi bagi penegak hukum untuk tidak menahan. Nah, untuk tidak menahan tersebut harus ada pertimbangannya. Kalau kriminal betul ya, misalnya para koruptor, para pembunuh, para perampok dan lain sebagainya, wajar kalau ditahan. Karena kalau mereka tidak ditahan, misalnya koruptor, pasti mereka akan menghilangkan jejaknya, berusaha menghilangkan barang bukti. Tapi kalau pelanggaran kerumunan, petamburan misalnya, ditahan juga tidak ada apa-apanya sesungguhnya. Tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang bukti itu cukup 1 kali saja dan itu sudah disita kepolisian. Tidak mungkin juga lari rasanya karena ada penjaminnya, apalagi mengulangi perbuatan pidananya atau dugaan pidananya. Rasanya tidak mungkin juga. Jadi sobat daerah sekalian, kalau satu indikator penegakan hukum, kita akan lihat banyak soal. Lalu ekonomi, saya 2017 pernah memuji pemerintahan Jokowi misalnya soal ekonomi, pembangunan infrastruktur yang saya bilang fashionable Presiden Jokowi di sana. Tapi kita tahu belakangan ini kan dengan pandemi COVID-19, dengan tindak pidana korupsi yang luar biasa dan lain sebagainya, terjadi pelambatan ekonomi yang luar biasa. Dan banyak ekonom mengatakan bukan karena COVID-19 saja, tetapi soal ekonomi yang regresif ini sudah dilakukan, sudah
terasakan sebelum adanya pandemi COVID-19. Malah pandemi COVID-19 bisa menjadi alasan untuk dilakukannya langkah-langkah pemaafan. Hutang misalnya, itu angkanya incredible, sudah 6.000 triliun, terbanyak dalam masa era pemerintahan apapun. Lalu, kalau kita bicara tentang politik, di satu sisi memang pemerintahan Jokowi berhasil dominan, melakukan dominasi yang luar biasa. Sejak 2016, konsolidasi politik luar biasa. Hanya menyisakan sedikit partai saja yang berada di luar pemerintahan alias oposisi. Yaitu, kalau 2016 PKS yang secara konsisten dan Demokrat yang tidak pernah diajak, walaupun pengen masuk dalam pemerintahan misalnya. Partai lain, sobat era sekalian, semuanya masuk dan terangkut dalam gerbong pemerintah. Nah sekarang pun begitu. Jadi partai-partai yang 9 di parlemen itu, hanya 2 saja yang menjalankan peran oposisi, yaitu PKS dan Demokrat. Itu pun Demokrat ada isunya mau diobok-obok, mau diambil kepemimpinannya. Jadi ada masalah di sana. PAN sekali lagi walaupun berada di luar istana, PAN tidak menunjukkan peran oposisi. Bahkan dalam banyak hal selalu ikut dalam agenda pemerintahan. Termasuk misalnya yang terakhir ini, soal tidak perlu lagi merevisi RUU Pemilu. Kalau RUU Pemilu tidak bisa direvisi atau tidak mau direvisi, sobat daerah sekalian, dampaknya adalah presidensial threshold akan tetap. Nah bahayanya apa? Bahayanya kita sudah mulai melihat sisi sumpek dan gelap politik Indonesia ke depan. Kenapa? Sederhana, saya sudah berkali-kali mengatakan percukongan akan senantiasa terjadi. Karena kalau koalisi istana itu tetap dan solid, maka pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 pasangan calon maksimal. Dan bukan tidak mungkin calon tunggal, hanya memang calon tunggal ini wilayahnya masih wilayah abu-abu, nanti saya jelaskan. Tetapi intinya hanya akan 2 calon saja kalau koalisi istana itu solid. Kenapa begitu? Karena koalisi istana saat ini menguasai lebih dari koalisi non istana 22%, 22%, sementara koalisi istana berarti sisa terbesarnya. Kalau mereka solid, sobat era sekalian, maka hanya akan ada 1 pasangan calon dari koalisi istana. Berarti hanya akan ada 1 pasangan calon dari koalisi non istana karena angka mereka cuma 22% kursi, yang berarti hanya bisa mengajukan 1 pasangan calon. Nah, masalahnya adalah kalau PAN diambil oleh pemerintahan, katakanlah begitu, maka PKS dan Demokrat tidak bisa mengajukan pasangan calon. Undang-undang mengatakan bahwa tidak boleh memborong seluruh partai. Bisa jadi skenarionya adalah tidak memborong partai politik, PAN tetap dibiarkan, tetapi dia tidak mau berkoalisi dengan 2 partai ini sehingga tidak bisa mengajukan pasangan calon. Memang akibatnya PAN akan dipinalti untuk 5 tahun ke depan. Tapi siapa tahu tiba-tiba pimpinan PAN rela untuk hal seperti itu karena mungkin ada keuntungan politik lainnya yang dijanjikan atau yang bakal didapatkan. Who knows? Dalam politik kan semua bisa terjadi. Karena itu bayangkan coba, negara sebesar ini hanya akan ada calon tunggal. Nanti kita akan melawan kotak kosong. Itu yang bakal bisa terjadi, sobat daerah sekalian. Nah, menghadapi hal seperti ini, ya saya melihat bahwa Prabowo dan Gerindra seperti saya ingin mengatakan seperti menjalankan peran politik yang sedikit oportunis. Artinya tidak terlalu setia pada value perjuangan, tapi lebih pada melihat peluang untuk berkuasa dan peluang untuk di-endorse oleh kekuasaan atau gelombang yang besar. Sebagai contoh misalnya begini, sobat daerah sekalian ya. Ada satu skenario yang mengatakan bahwa 2024 Prabowo Puan akan menjadi sebuah pilihan yang paling rasional untuk dimajukan. Yaitu kalau ada kesetiaan misalnya dari PDIP. Tapi kalaupun ada kesetiaan memajukan Prabowo Puan misalnya dan kemudian di-endorse oleh partai-partai atau koalisi istana,
Tapi kan ada persoalan juga, apakah sistem politik yang sudah dibangun sekarang bisa akan berubah? Karena struktur sistemnya kan tetap ditopang oleh kekuatan yang sama. Jadi, kalau saya, sobat era sekalian, perjuangan idealis itu, ya, perjuangan yang tidak mengenal posisi. Jadi, mau berada di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, harusnya Prabowo Subianto sebagai orang yang dipilih oleh sebagian rakyat Indonesia harus tetap menyuarakan hal-hal yang sifatnya idealistik. Itulah yang sejatinya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Jadi kalau berdiam diri saja terhadap Laskar FPI yang dibunuh misalnya, konon begitu, karena TP3 mengatakan begitu, kemudian juga berdiam diri atas fenomena demokrasi kita yang makin sumpek dan lain sebagainya, berdiam diri saja terhadap penangkapan orang-orang yang berbeda pendapat, maka sesungguhnya Gerindra dan Prabowo sedang menjalankan politik pragmatis, membesarkan dirinya sendiri, ikut terangkut dalam gerbong pemerintahan, tetapi di pemerintahan tidak mau bersikap kritis. Padahal kalau bersikap kritis, ya, belum tentu juga Presiden Jokowi tidak memperhitungkan. Paling kalau misalnya hal yang paling buruk sekali, yaitu terlempar dari pemerintahan. Terlempar dari pemerintahan, it's okay. Artinya kalaupun terlempar dari pemerintahan, justru Gerindra akan dianggap pahlawan. Nah, sekarang tidak demikian. Jadi sobat era sekalian, saya sukar ya untuk untuk menilai bahwa tujuan lebih besar itu adalah kesejahteraan rakyat Indonesia, kemajuan rakyat Indonesia, perlindungan rakyat Indonesia. Karena kesejahteraan, perlindungan, keamanan dan lain sebagainya tidak bisa ditunda-tunda. Tidak bisa kita hanya menunggu ketika satu partai menang, lalu satu calon berkuasa, baru kemudian kita kick off untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Perjuangan untuk menuju masyarakat adil dan makmur, kesejahteraan, perlindungan, demokrasi dan lain sebagainya harus selalu mulai dari sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda dalam posisi apapun. Kalau misalnya Gerindra dan Prabowo harus beroposisi, why not? Mungkin jauh lebih terhormat ketimbang berada dalam pemerintahan tapi diam saja terhadap fenomena yang terjadi. Nah, tapi saya juga perlu underlining ya. Beberapa orang Gerindra, beberapa tokoh Gerindra masih suka bersuara kritis. Fadlizon misalnya masih suka bersuara kritis. Kemudian yang pernah diundang juga Romo Syafi'i masih suka bersuara kritis. To some extent Habibur Rahman masih juga suara berkritis, ya, suara kritis. Tetapi itu tidak cukup, karena itu baru suara perseorangan, belum suara yang mencerminkan sebuah partai politik memimpin koalisi untuk melawan pemerintahan Jokowi dalam kontestasi Pilpres kemarin, sobat era sekalian. Jadi justru saya berharap bahwa Prabowo kalau memang pemimpin rakyat yang sesungguhnya, ya harus menunjukkan pembelaannya kepada nilai, pada value, pada kebenaran dan keadilan saat ini. Dalam posisi apapun, mau partainya menjadi pemenang atau nomor 2. Dan jangan lupa, nomor 2 itu adalah sesuatu kedudukan yang sangat kuat dan terhormat. Jadi Gerindra memiliki suara nomor 2 secara nasional dan tokoh yang kuat dalam diri Prabowo dan kemudian juga Sandiaga Uno. Kurang apa lagi untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan? Kecuali kalau ambisi Prabowo hanya sekedar ingin mengantarkan dirinya sebagai orang nomor 1 dan mengantarkan Gerindra juga sebagai partai yang menjadi pemenang pemilu. Kalau itu maka bukan value yang diperjuangkan, tapi kekuasaan. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan apologi seperti ini kita tidak dengarkan lagi. Walaupun tentu hak Prabowo untuk memilih sikap politik dan kita pun tidak bisa mengganggunya. Ini sebagai sebuah counter opini saja. Saya juga bukan anggota Partai Demokrat ya. Bukan juga tim sukses Prabowo Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, tetapi hanya merindukan sebuah tatanan bernegara yang baik, yang bukan sumpek seperti saat ini.
di mana perbedaan pendapat tidak ditolerir, dan kadang-kadang aparat keamanan dengan mudahnya menangkap orang-orang yang kebetulan tidak di garis pemerintahan.